Hai kamu semua, jumpa lagi di podcast Bicara, tempat berbagi cerita dan inspirasi untuk tanah Papua yang lebih baik. Oke, saat ini saya bersama dengan Kakak Amiruddin, salah satu technical field office TFO Yayasan Bina Tani Sejahtera. Kita akan bercerita sekitar beberapa menit ke depan ngobrol bareng Kakak Amir. Kakak, Ya, apa kabar? alhamdulillah cukup baik, tapi agak sedikit batuk ini karena cuacanya kurang. Cuaca Manokwari saat ini dilanda hujan, jadi kondisi tubuh mempengaruhi. Ya. Oke, Kakak, ini bisa Kakak perkenalkan ke penonton Kak Amir ini kegiatannya sehari-hari apa di Yayasan Bina Tani Sejahtera? Oke, baik Kak. Jadi untuk kegiatan sehari-harinya ya, namanya sebagai TFO atau Technical Field Officer atau Oke. kalau kita bahasa Indonesia kita sebagai pendamping petani. Iya. Pasnya kegiatan sehari-hari kita adalah bersama petani. Jadi kegiatan sehari-harinya kami sebenarnya kalau untuk di kegiatan utamanya melakukan pendampingan seperti melakukan penyuluhan, pelatihan. Iya. Terus kita juga ada kegiatan monitoring demplot, membuat demplot, serta juga kita melakukan kegiatan yang namanya klinik benih. Nah, kita juga bisa petani-petani yang punya masalah terhadap tanamannya bisa melakukan konsultasi gratis ke kegiatan kita. Dan kalau misalnya petani tanamannya ada apa, kita langsung sigap langsung mengunjungi lahannya. Kita berkunjung ke lahannya, kenapa dengan tanamannya, dan setelah kita kunjungi kita memberikan panduan-panduan bagaimana cara budidaya yang baik dan benar ya. Seperti itu. Oke, Kakak, kalau tadi saya dikira demplot. Kalau demplot itu seperti Demplot itu kalau misalnya ini demplot sebagai lahan percobaan atau Lahan percontohan. Jadi demplot ini kita sesuaikan dari lokasinya juga. Jadi kadang kita memilih demplot ini ada dua di Manokwari, itu ada demplot pekarangan sama demplot reguler. Jadi ada petani langsung yang berbentuk seperti kelompok petani atau petani yang kita demplotkan lahannya sebagai tempat untuk belajar di sananya. Iya. Jadi petani-petani bisa belajar bersama-sama di satu lokasi. Nah, setiap minggunya kita melakukan penyuluhan bisa sebanyak sampai 3 kali. Jadi kita ada 3 GAP yang kita ajarkan atau kita berikan penyuluhan. Jadi nanti di Danpur sana petani-petani kita kumpulkan, kita lakukan penyuluhan pemilihan topik pertama tentang pemilihan benih dan persemaian. Terus kita lakukan penyuluhan tentang nutrisi tanaman, bagaimana cara pemupukan yang baik dan benarnya. Dan yang ketiga kita ada tentang pengendalian hama terpadu. Jadi kita mengajarkan 3 utama yang selalu kita berikan penyuluhan kepada petani-petaninya. Oke. Berarti ini selain pendampingan dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya untuk pertanian di bidang pertanian ini, itu sampai ke marketing juga berarti ya? Wah, itu pasti. Jadinya kalau misalnya ketika kita membuat suatu demplot, kita sebelum petaninya mau nanam apa, kita menanya dulu, kita meng-cross check dulu di Manokwari ini. Misalnya permintaan pasarnya seperti apa. Jadi kita sudah melakukan survei terlebih dahulu, tanaman apa yang memiliki potensi hasil sama daya jual yang cukup tinggi. Karena kita di The Egg Project di Yayasan Bina Tani, kita bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penghasilan petani lewat dengan cara bertani. Iya. Nah, jadi kita melakukan survei pasar dan komoditi apa yang memiliki daya hasil yang cukup tinggi. Nah, kita rekomendasikan ke petani. Ini ada tugasnya bukan kami sebagai TEPO, tapi ada satu lagi tim kita bersama dengan Malo. Malo ini yang tugasnya membantu petani kita untuk melihat harga pasar di lapangan, bagaimana update per minggunya, sampai bahkan menghubungkan petani kita untuk penjualan hasil panen. Jadi ketika sebagai TFO mendampingi petani, khususnya masyarakat lokal yang bertani yang tidak tahu harus jual kemana, Malo datang untuk membantu pemasarannya. Jadi menghubungkan dengan penjual-penjual atau pengepul yang nantinya bisa ngambil produk-produk pertaniannya. Seperti itu. Oke, baik. Berarti saat ini posisi, maksudnya wilayah dampingan
Kakak Amir dan kawan-kawan ini di mana saat ini? Iya, untuk wilayah dampingan kita sih saat ini khususnya di Kabupaten Manokwari, Oke. kita sudah masuk pertama kali. Kita saat ini sudah berjalan sekitar 1 tahunan, mau 1 tahun di bulan Mau 7 1 nanti. tahun. Ya, jadi DX Project masuk ke Manokwari di awal bulan Juli. Kita masuk di wilayah 2 distrik dulu terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke wilayah distrik Perapi dan distrik Warmare, di mana sentra pertanian Manokwari kalau kita lihat itu ada di wilayah Perapi sana. Iya, Jadi kita benar. masuk ke sentranya dulu, baru kita sudah membuktikan, kita sudah mendampingi petani khususnya untuk masyarakat lokal, dan trans juga kita campur, jadi tidak semua hanya orang trans saja, tapi masyarakat lokal juga kita sangat dampingi. Iya. Misalnya di wilayah Perapi ada di Wasegi Indah itu ada petani Iya. kita juga di sana. Jadi bahkan untuk itu di tahun pertama, di tahun kedua ini kita sudah mulai menambah lagi lokasinya. Jadi kita sudah masuk ke wilayah Manokwari Utara, Manokwari Timur di Susweni, Manokwari Utara di Bremi Sairo, Iya. Tanah Rubuh sampai ke Teluk Mubri. Mubri, ya. Ya, sampai juga kita untuk yang wilayah selanjutnya itu ada di Masni, di Di SP 78. Nah, kita cukup jauh, jadi dari SP 1, 2, 3, 4, terus 7, 8. Kita sudah masuk ke wilayah-wilayah sana cukup banyak, dan kita akan terus menambah wilayah-wilayahnya. Benar. Kalau sampai ke Bremi, Mubri ke sana itu kan Ya. apa namanya? Itu sudah mau sampai ke SP itu, nanti sampai ke Ya, kita kadang Mas nih, mutar tiap hari, keliling. ya mutar Manokwari terus. Iya, iya. Kakak Amir sendiri sudah lama di apa Binatani, Yayasan Binatani ini kalau Kakak Amir sendiri. Kalau untuk di Binatani Sejahtera, saya termasuk salah satu TPO yang masih baru nih, Kak. Oke. Jadi saya baru bergabung di tahun kemarin, langsung ditempatkan di DX Project. Khususnya DX Project ini kita berada di wilayah Sorong dan Manokwari. Oke. Nah, wilayah Sorong Manokwari fokus dengan program DX Project, di mana DX Project ini tujuannya mencari atau melakukan pendampingan kepada wanita-wanita, terus pemuda-pemuda, Ya. dan khususnya petani kecil, dan juga kita sampai ke market access-nya tadi. Iya, market access Market tadi. access Tuh. tadi kita Malo ya. Malo. Iya. Luar biasa. Kalau kantor pusatnya sendiri itu di Papua atau ini nasional nih? Untuk kantor utamanya sih Yayasan Binatani kita ada di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Kalau yang untuk di wilayah Papuanya kita kantornya ada di Sorong. di Sorong. Nah, untuk di Papua juga kita bukan hanya cuman di wilayah Manokwari sama Sorong saja, tapi di wilayah lain juga kita ada, namanya Knowledge Transfer. Jadi kita ada di wilayah Jayapura, Biak, terus kita ada di Merauke, terus Nabire, dan terbaru ada Bintuni, terus yang terbaru sekali ada Timika. Timika. Nah, jadi kalau misalnya Jayapura juga ada di Keromnya. Jadi kita Kerom cukup ya, ya, Kabupaten Kerom. Kabupaten Kerom. Iya. Nah, kita sudah cukup banyak, dan nantinya kita luas. bakalan tetap ada di wilayah-wilayah Papua banyak sekali itu. Misalnya Merauke juga. Merauke juga sampai ke Merauke. Uish, berarti dari Sorong sampai Merauke. Ya, tapi kalau untuk Manokwari sama Sorong kita fokus di DX Project tadi. Direct project ya. Direct project. DX. DX project. DX Project. Oke, sorry saya kira tadi itu direct project. DX project. DX Project. Oke. Oke, ini pertanyaannya sedikit personal. Oke, Kakak. Dulu apakah Kakak Amir terbayang akan terlibat di dunia pertanian ini? Atau memang basicnya nih orang pertanian? Oh, enggak sih, Kakak. Jadi sebenarnya saya tidak pernah terbayangkan bisa di pertanian, karena Oke. saya orang laut. Jadi rumah saya pinggir pantai. Jadi harusnya kan saya jadi nelayan atau enggak jadi kapal atau enggak pelaut. Nah, Pelaut. tapi saya jadi pertanian. Jadi semenjak saya kuliah saya ambil jurusan pertanian, keterima di bidang pertanian. Jadi saya mendalaminya. Saya berada di himpunan, terus masuk ke Yayasan Binatani yang merupakan menurut saya sudah banyak belajar di kampus, dan saya bisa menerapkan secara langsung ilmu-ilmunya tuh, Kakak. Oke. Jadi cukup seru. Jadi menurut saya pertanian ya sangat menarik, dan ternyata wah kita memiliki manfaat yang banyak nih, apalagi bisa mengedukasikan. Iya, benar. Jadi kita biasanya kita melatihkan adik-adik kampus. Nah, sekarang kita langsung terjun ke petani. Jadi bukan cuman soal hanya menanam atau panen saja, tapi kita juga harus meningkatkan pendapatan petaninya juga. Ya, benar. Sampai ke tahap itu ya. Sampai ke tahap Oke. itu. Luar biasa. Apa yang ingin saya tanyakan lagi nih, Kak? Ini apakah pertama kali dari tahun lalu ya? Ini kalau mau hitung kan dari 2024 Iya. per bulan 7 ini Kakak Amir 1 tahun di Manokwari. Baru pertama kali di Manokwari Dan ini, atau baru pertama kali sekali. Ini baru Jadi pertama kali ya?
Saya juga nggak pernah terbayang sampai ke Papua. Ternyata saya mencoba ke Papua, saya tes, ternyata Papua sangat luar biasa. Saya jadi cukup nyaman. Jadi sebelumnya paling untuk pertama kali ya saya datang ke Sorong dulu. Iya. Saya melakukan training di Sorong, baru lanjut ke Manokwari dengan fokus proyek ini. Dan ternyata saat ini sudah melakukan pendampingan petani, sudah punya petani-petani beberapa yang sudah saya buktikan. Bosnya kita sudah buktikan kalau petani sudah merasakan manfaatnya. Ada beberapa petani yang sudah sukses bisa panen hasil pertaniannya. Jadi ketika sudah kita mendampingi, dan saya bilang ke lahan itu kadang petaninya malah cariin. Jadi ketika saya tidak datang 1 atau 2 hari, mama-mama atau bapaknya malah mencari saya, kemana aja mas tidak datang, tidak cek kebunnya, tidak bantu monitor dia. Bahkan sampai mas kalau misalnya kegiatan yang sudah selesai 1 musim tanam, nanti didamping lagi ke tidak. Ternyata ya saya bilang kita masih tetap dampingi karena kita biasanya mendampingi sampai 3 musim tanam. Dan tapi kita nggak bakalan meninggalkan, jadi kita akan tetap terus cross check petani-petani yang sustainable-nya. Jadi kita cross check. Intens sekali ya, maksudnya ke masyarakat ini dampingannya intens sekali ya bang ya. Iya. Sampai apa masyarakat tanya kan, karena ini bentuknya di pendampingan, mereka memang membutuhkan adanya apa kerjaan yang kakak kalian lakukan supaya bisa didampingi. Luar biasa kakak. Ini pertanyaan lagi. Sejauh ini kakak bulan besok ini bulan Juli 1 tahun. Kakak perhatikan selama di Papua, Manokwari khususnya, yang kakak perhatikan ini aktivitas anak-anak muda kan ya sekarang ini banyak pilihan. Iya, benar. Tetapi khususnya untuk di keterlibatan anak-anak muda di dunia pertanian ini, apa kakak punya tanggapan, kakak melihat? Jadi untuk pemuda ya. Iya pemuda. Nah pemuda ini sebelumnya saya belum pernah menemukan pemuda. Misalnya kita masih belum belum ketemu sama pemuda. Ternyata setelah saya sudah menelusuri wilayah Manokwari, ternyata ada beberapa pemuda-pemuda masyarakat lokal asli, misalnya orang asli Papuanya, uapnya, terus ada juga masyarakat trans dan pemuda. Mereka semua mereka mau bertani. Jadi saya kira tidak ada pemuda yang mau bertani kotor-kotoran, terus capek dan tidak menguntungkan bertani. Tapi saya bertemu beberapa pemuda yang mereka ternyata menyukai bidang pertanian. Jadi dengan bertani mereka bisa mendapatkan penghasilan dari sana. Dan saya bilang kenapa bertani, kenapa mau bertani. Dan mereka ternyata ketika bertemu dengan kami sebagai TEPO, ketemu mereka sangat senang sekali karena mereka membutuhkan pendampingan juga, karena yang tadinya mereka bertani sudah bisa bertani, tapi cara yang budidaya cara baik dan benarnya belum sudah tepat apa belumnya. Nah tapi dan dia pemuda rata-rata sangat tertarik, mereka mau belajar. Jadi kita ketika mereka sudah bertani, kita kasih challenge, kita kasih tantangan. Jadi kita ayo tanam tanaman yang agak tantangannya nih, jangan tanam sayur saja. Jadi kita maksudnya kita coba berikan tantangan kepada petani-petani pemuda. Jadi dia sudah bertani, melihat potensinya, sama kadang kita ajak ke kegiatan-kegiatan kita. Jadi pemuda-pemuda ini kita ikutkan, kita ajak untuk datang ke acara namanya FFD. Nah FFD itu kegiatannya panen bersama seperti itu kurang lebih. FFD? Ya, Farmer Feed Day. Jadi kalau di Indonesia kan itu bahasanya hari temu lapang. Nah jadi pada saat kita ketika petani kita yang dampingin ada yang panen dan sukses sampai ke panen, kita adakan kegiatan FFD ini. Nah di sana kita ngajak masyarakat sekitarnya atau petani-petani di wilayah mana buat datang ikutan kegiatan kita. Nah di sana mereka bisa lihat ternyata bertani ini hasilnya seperti ini. Jadi mereka bisa merasakan senangnya bertani karena bisa panen-panen, lihat kebunnya bagus, rapi. Hasilnya juga luar biasa. Jadi pemuda-pemuda ternyata senang lihat ketika sudah lihat kebunnya bagus, rapi, dan mereka jadi mau ikut giat langsung juga. ingin. Jadi kayak punya semangatnya bertambah. Ya, itu stimulus juga tuh untuk teman-teman muda supaya bisa giat di bidang pertanian. Kakak sejauh ini tanaman yang paling banyak maksudnya yang sering dampingi. Itu tanaman apa? Tanaman apa? Kalau misalnya tanaman yang paling sering kita dampingi ini adalah tanaman tomat. Jadi kalau bisa dibilang ya kita banyak mendampingi petani-petani untuk khususnya masyarakat lokal atau
ini kita bertemu, kita mengajak masyarakat buat tanam tomat. Karena tomat. jadi untuk di wilayah Manokwari ini permintaan pasar. Jadi berdasarkan dari tim tadi ada Malo yang melakukan survei pasar. Jadi Betul. ada beberapa komoditi, salah satunya itu tadi tanaman tomat, Iya. rica atau rawit, cabai rawit itu, terus cabai keriting, ada buncis sama kacang. Nah, kita men-challenge-nya di tanaman tomat. Jadi Iya. kalau biasa tanam-tanam sawi, kita ajak buat nanam di tanaman tomat yang harganya cukup tinggi, terus permintaannya selalu ada. Selalu, iya. Nah, jadi kita mengajarkan buat budidaya tomat dan beberapa petani sudah ada yang sampai berhasil panen dan yang terbaru juga ada lagi berhasil panen tomat. Jadi sebelumnya nggak pernah nanam tomat nih, kita dampingi tanam tomat, tomatnya bagus dan apalagi petani pemula Iya. mengikuti cara budidaya yang baik dan benernya dengan GAP SOP kita yang buat. Nah, mereka sangat senang sekali dan apalagi karena petani pemula, mereka pasti mengikuti semua kegiatannya dengan baik dan hasil panennya semua bisa dibilang mereka sudah cukup luar biasa. Jadi mereka sudah panen pertama, mau tanam lagi ke selanjutnya. Jadi Iya, iya. semangat bertaninya ada terus. Jadi mereka sudah panen pertama. Ketika sudah bilang bapak nanti mau tanam apa lagi, dia mau lagi tanam. Jadi kalau kita kan harus mengganti tanaman, jadi nggak boleh tanam tomat terus. Oh, begitu. Nggak boleh. Jadi kita harus ada namanya rotasi tanaman. Jadi dalam Tanaman. rotasi tanaman. Jadi kita ketika sudah musim tanam pertama kita tanam tomat, kita harus ganti dulu. Kita boleh ganti ke tanaman seperti jagung atau ke sayur daun atau sayur merambat dulu. Jadi kita nggak boleh ke tanaman yang seperti satu jenis seperti terong atau yang lainnya. Oke. Seperti itu. Jadi mereka kita ganti tanamannya. Jadi kita selama 1 tahun mereka nanam yang beda-beda nih. Jadi mereka dapat ilmunya beda-beda. Jadi sudah tahu cara tanam tomat. Nanti kalau mau belajar tanam buncis lagi bisa, atau sampai ke bunga kol juga bisa. Nah, kita ngajarinnya cukup 3 tanaman ini sudah ketika sudah mereka sudah memiliki ilmu dari 3 tanaman ini, mereka bisa tanam-tanam yang lain lagi dengan ilmu yang Betul sudah dia sekali. dapat. Kakak, kalau selain kakak kalian dampingi di lapangan masyarakat apa buat demplot dan sebagainya itu, kakak kalian juga selain cuma hanya memberikan penyuluhan ataukah juga supply bibit seperti begitu ke masyarakat atau? Jadi kalau misalnya ketika kita mendampingi, karena kita Yayasan Bina Tani ini kepanjangan tangan dari Benih Panamera. Jadi induk kita adalah Benih Panamera, tapi kita tidak fokus untuk penjualan, kita fokus terhadap pendampingannya. Jadi petani-petani yang kita dampingi, tentunya kita biasanya mensupportnya ada yang bisa kita support. Yang paling pertama benihnya. Benih, ya. Benih yang baik dan bagusnya kan sudah pasti kita nanti memberikan mereka varietas atau produk-produk untuk benih yang paling pertamanya yang sudah paling bagusnya. Jadi rata-rata kita menggunakan dari produk Panamera tadi. Nah, baru selain tadi kita support benih, kita support pupuknya, support pestisidanya juga, tapi tidak banyak. Jadi petani, ada sebagian dari petani, ada sebagian juga dari kita. Jadi kita saling melengkapi. Jadi nggak semuanya kita harus bantu karena kita fokusnya kan pada pendampingannya. Iya. Nah, jadi petani kadang, mama saya cuman bisa berikan beberapa barang saja, nanti kalau kurang Iya, nanti berarti sudah ada penjelasan dari mama awal. atau bapak yang melengkapinya. Jadi ya kita sama-sama bertani. Jadi ternyata ya mereka saling melengkapi. Jadi kan sama-sama rasa memiliki. Jadi mereka ada tanamannya juga, mereka juga support juga ke tanamannya. Jadi mereka sangat ingin bertaninya, dapat sekali. Masyarakat harus juga bisa mandiri kan gitu. Ya, nanti juga masyarakat harus mandiri. Jadi kalau misalnya kita support semua pula, itu bukan pendampingan. bukan pendampingan nanti. Kita harus dampingi supaya masyarakat juga bisa bertani secara mandiri ya. Seperti begitu, Bang. Ini sudah hampir keliling Papua Barat, maksudnya Manokwari khususnya. Kalau Kakak Amir sendiri kan ini ada timnya ada 3 kan? Ya, kita untuk wilayah Manokwari 3 tim yang aktif saat ini. Jadi yang 2 sebagai seperti saya sebagai technical vet officer, 1 sebagai Malo tadi, market access link officer gitu. Bagaimana kalau kakak kalian memastikan masyarakat yang memang benar-benar serius untuk bisa bertani itu, bagaimana kakak kalian bisa identifikasi? Nah, jadi kita juga kita tidak mencari siapa saja yang bertani. Setidaknya pertama kita mencari petani dulu, kita identifikasi ke lapangan,
kita cross check. Nah, kita biasa banyak bertemu di lapangan, kita menawarkan secara langsung. Jadi kami kadang ketemu langsung di lapangan, kita lihat mamanya biasa bertani, sudah sering nanam-nanam. Iya. Nah, jadi kan pada dasarnya bertani merupakan satu kayak senang dulu, suka Iya. dulu bertaninya. Betul. Dan kita lihat ternyata di dekat rumahnya bisa ditanamkan. Jadi kita juga mengajak mereka melihat untuk kita survei, ngecek, dan ketika mereka sudah memiliki setidaknya mereka sudah memiliki peralatan pertanian dasar dulu. Benar. Jadi setidaknya sudah punya cangkul, tangki Pacul, semprot, pacul itu. Karena Iya. kan kita mengajak buat bikin-bikin bedeng. Benar. Berarti kita ya setidaknya petani sudah memiliki alat-alat utamanya dulu. Indikator tuh. Indikatornya baru kita masuk dampingi, nanti kita support yang lainnya lagi. Oke, sejauh ini kakak mendampingi Mama Papua. Ya, Gimana? pasti. Bagaimana kakak perasaan? Ya gimana ya, maksudnya mama Papua ternyata banyak yang bertani ya. Ya. Nah, jadi saya sangat Saya senang. Bremi ke sana tuh pasti Iya, paling banyak ya. di wilayah Manokwari Utara, dan rata-rata untuk wilayah Manokwari Utara nih petani-petani saya rata-rata yang saya jadikan petani demplot atau nama sebagai petani kuncinya itu mama-mama semua. Mama semua. Mama semua. Jadi ada mama satu mama yang nanam buncis, ada yang nanam tomat dan tomat lagi. Jadi kita sudah memiliki komoditi. Jadi kadang juga kita tanya dulu mama mau tanam apa yang sesuai dengan mama yang mau tanam, atau mau ikutin dari rekomendasi kami tadi karena kita lihat dari pasar tadi kan. Oke. Nah, jadi kita ngajak mama mau tanam apa. Jadi kita tidak memaksa mama mau tanam apa, harus tanam ini, tidak. Tapi kita tanya mama siap tanam apa dulu. Kalau misalnya mama mau tanam tanaman yang ini yang kita rekomendasikan, nah nanti mamanya mau ya kita sama-sama tanam ini. Tadi kakak bilang apa, rotasi apa? Rotasi tanaman. Rotasi tanaman. Rotasi tanaman ini apakah semua wilayah dampingan itu mereka harus Itu wajib sekali. wajib ya. Wajib sekali. Jadi kita Jadi misalnya kalau di Bremi ya. keseluruhannya tanam ini, nanti kalau di Masnya juga, atau harus semua sama? Enggak sih, semuanya tidak sama. Jadi kadang Karena kan saya pikir ini dari Malo juga kan pasti survei ke pasar. Iya. Jadi kebutuhan pasar saat ini mungkin butuh. nah itu juga Toma. sebenarnya itu juga lagi tadi kita cross check dari ketika sudah Malo mendapatkan hasil dari kita membaca pasarnya. Membaca pasar. Nah, Malo ini bisa merekomendasikan mama tanam tomat atau tanam ini nanti karena di bulan segini harganya bisa tinggi. Oke, Jadi nanti oke, mama oke. tanam dari sekarang. Jadi kita udah merencanakan penanamannya. Iya, iya. Tanam tanaman ini bisa tinggi. Jadi mereka kita sudah bisa memprediksi harga. Jadi maksudnya bisa melihat perkiraan harga Iya, nanti benar, ketika benar mereka sekali. panen. Jadi kita bisa menghindari harga-harga rendah. Oke, kakak ini tadi kakak sudah jawab ya. Saya mau tanya, kebanyakan perempuan atau laki-laki nih yang bertani? Nah, tapi kalau dari kita lihat ketika petani, rata-rata petaninya pasti laki-laki. Oh, petani. Untuk petani yang sebagai petani rata-rata laki-laki. Tapi ketika kita melakukan pendampingan penyuluhan Iya. atau pelatihan, Iya. itu untuk saya pribadi, ya maksudnya selama saya mendampingi yang masuk sebagai petani-petani yang saya pernah berikan penyuluhan, itu banyak sekali perempuan. Jadi mama-mama Papua, Mama Papua. terus ibu-ibu. Jadi kayak kadang juga saya masuk ke ibu-ibu PKK, ibu pekarangan. Iya, Jadi itu kita harus masuk karena ya. kan tadi fokusnya terhadap wanita. Jadi Iya. kita mencari ibu-ibu atau kakak-kakak semua yang bertani. Jadi kalau misalnya untuk sebagai petani utamanya kunci, karena nggak mungkin mama bikin bedeng, bikin Ya, ini, betul. pasti tentunya dibantu sama bapak-bapaknya juga. Bapak-bapak, Jadi iya. pastinya kalau untuk yang sebagai petani utama rata-rata biasanya laki-laki. Cuman ketika kita mulai ya ternyata wanita juga bisa bertani. Jadi kita sudah mulai mama-mama, jadi mamanya kadang bapaknya bikinkan bedeng, mamanya bantu oker, terus nanti mamanya bantu cabut rumput, bantu panen. Jadi ya karena nanti juga mamanya yang bantu jual ke pasar juga kadang sampai jual ke pasar Benar, sendiri kalau ada. sampai ke penjualan kan, kalau saya juga sering ke pasar. Jadi perhatikan itu di pasar, kalau macam misalnya di Sanggeng, di Iya. Borobudur, itu kan itu mau Papua yang jualan. Iya. Nah, tapi memang kalau di kebun keduanya bapak dengan ibu, Iya, jadi sama-sama mama sama bapaknya saling membantu. saling membantu. Jadi kadang bapaknya bantu bikin bedengnya, Bikin bedeng. bantu ngatasin hama penyakitnya. Nanti bagian yang tidak terlalu berat seperti cabut rumputnya. Bahkan nanti kan kalau jual ya panen sama-sama, nanti mama yang bantu jual ke pasarnya. Benar. Oke kakak, ya apakah kakak Amir punya harapan terkait sektor pertanian, khususnya
di Papua Barat ini, Manokwari? Ya untuk harapannya sih saya memiliki harapan bahwasanya banyak banyak pemuda atau enggak mama Papua atau teman-teman semuanya yang mau untuk bertani karena di wilayah Papua Barat apalagi khusus Manokwari lahannya sudah sangat luas. Terus tanahnya subur dan sumber daya alamnya cukup lengkap. Nah, jadi menurut saya potensinya sangat besar. Jadi kita kalau kita tidak melakukan kesempatan ini, melakukan kita tidak bertani, siapa lagi nanti yang mau bertaninya? Baru juga lahan-lahan kan masih banyak kosong, sama lahan tanahnya subur. Jadi kita bisa menggunakan sumber-sumber daya yang ada buat sebagai pupuknya atau apanya. Jadi kita bisa secara berkelanjutan. Harapannya kita bisa bertani terus menerus, sustainnya juga. Ya, seperti begitu kita sudah dengar cerita dari Kakak Amir ini luar biasa. Bagaimana aktivitas Kakak Amir selama di Manokwari, bagaimana mereka membina petani-petani lokal dari Masni hampir keliling Manokwari nih. Mutar ya, jadi dari Masni sampai ke Amban, Pantura kan itu lagi balik ke Masni. Ya, balik lagi ke arah keliling. Ya, luar biasa. Berarti bulan depan 1 tahun bulan depan baik project di Wilayah Manokwari kita sudah selama 1 tahun dampingan dan sudah ada beberapa petani-petani yang sudah sukses bisa berhasil panen, dapat hasil yang cukup tinggi dari jualan tomat tadi. Jualan tomat 10.000 1 kilonya kali 1 kilo 10.000. 1 kilo 10.000 kalau misalnya harganya lagi bagus ya. Harga 10.000 kalau misalnya petaninya dapat 1 ton itu udah sampai 10 jutaan. Iya, benar. Luar biasa. Ya, luar biasa. Penanaman tomat. Ya, jadi untuk saat ini tomat banyak sekali. Saya juga sering ke pasar, jadi saya tahu harga tomat tuh itu sekitar 10.000 12.000 kalau lagi sedikit ya pasti 15 atau 20.000. Tapi kalau banyak sekali itu terus ya sekitar 10.000 lah. Ya, sobat bicara, ini kita sudah cerita dengan Kakak Amir dan luar biasa pengalaman selama di Manokwari, pendampingan masyarakat petani lokal, dan saya sangat senang dan menarik sekali Kakak Amir kan kontraknya itu sebenarnya sudah habis ya Kakak ya. Ya, jadi 1 tahun Kakak lanjut lagi karena memang betah juga ya. Jadi Manokwari buat saya jadi nyaman jadi senang ya. Apalagi mama-mama bapak-bapak petani yang cariin kalau nggak ke lahannya. Jadi kita ya sangat merasa kayak petani ternyata membutuhkan kita. Iya, dan memang dibutuhkan. Iya. Oke, sobat bicara, karena kita sudah di penghujung acara dengan Kakak Amir, silakan kita menuju ke closing statement kepada penonton. Ya, untuk penonton luar biasa sekali kita sudah mendengarkan cerita dari Kakak Amir, bagaimana kegiatannya selama di Manokwari, aktivitasnya dalam mendampingi masyarakat di kampung untuk bertani, luar biasa pekerjaannya, tapi juga panggilan hati. Ini saya pikir ya, ini panggilan hati yang Kakak jalankan saat ini bersama tim. Oke, semoga apa yang disampaikan Kakak Amir ini menjadi manfaat yang baik buat kita semua. Terima kasih banyak Kakak Amir untuk waktunya. Terima kasih sudah hadir di podcast Bicara. Terima kasih banyak. Dan untuk para penonton jangan lupa berikan like, komen untuk bincang-bincang kita pada hari ini. Oke, terima kasih Bicara Foundation. Bye.